Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat berjumpa kembali pada pembahasan mengenai teknik penulisan akademik. Setelah di video sebelumnya kita telah berbicara mengenai penyusunan research question, kita sekarang akan bahas dua hal berikutnya yang menentukan signifikan dan relevannya sebuah research question, yaitu penulisan literature review serta hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan research gap. Literature review wajib ada di setiap tulisan akademik, meskipun letaknya di dalam tulisan bisa agak berbeda-beda. Di dalam makalah dan karya akhir, biasanya literature review dituliskan dalam satu bab tersendiri setelah pendahuluan. Sementara itu, dalam artikel-artikel di jurnal, seringnya literature review ini menyatu dengan bagian pendahuluan, meski terkadang juga dituliskan di section tersendiri. Literature review mengeksplorasi dan mengevaluasi literatur-literatur tentang topik atau pertanyaan studi tertentu. Tujuannya adalah untuk menentukan dan menunjukkan tiga hal berikut. Pertama, apa yang telah diketahui. Hal ini meliputi informasi mengenai konsep atau teori, pendekatan-pendekatan studi secara umum dan yang baru muncul, serta pola dan tren penting di area studi. Kedua, apa hal yang telah disepakati atau masih jadi kontroversi di antara para peneliti, serta pandangan mana yang dominan. Terakhir, literatur review ditujukan untuk menentukan gaps dari studi-studi yang sudah ada. Gaps ini bisa menjadi arah untuk studi yang bisa dilakukan di kemudian hari atau menjadi justifikasi dari studi yang kita lakukan. Literature review berbeda dengan critical review dan annotated bibliography. Critical review dan annotated bibliography pembahasannya berfokus kepada satu tulisan, sementara literature review ke banyak tulisan, sehingga diperlukan sintesis di dalamnya. Perbedaan berikutnya adalah pada apa yang dilakukan. Dalam critical review, referensi diringkas dan direview atau dikritik. Annotated bibliography juga meringkas referensi, namun dengan poin-poin ringkasan yang relatif baku, sehingga satu referensi dengan referensi yang lainnya bisa diperbandingkan. Lalu setelahnya ada keterangan-keterangan atau annotation. Pada literature review, karena langsung bicara banyak referensi, maka bukan ringkasan yang dilakukan, namun pengelompokan referensi-referensi hingga ke sintesis dari referensi-referensi tersebut dalam satu frame yang sama. Penulisannya dengan demikian juga menggunakan model kutipan. Fokus evaluasi juga berbeda antara ketiga jenis penulisan ini, seperti bisa dilihat di sini. Terlepas dari perbedaan-perbedaan ini, baik critical review maupun annotated bibliography diperlukan di dalam penulisan literature review seperti yang akan kita lihat nanti. Pernah melihat teks seperti ini? Mungkin terlihat cukup familiar. Ada ringkasan ide utama, tujuan dan metode riset, lingkup pembahasan, keterbatasan, serta ringkasan kesimpulan. Literature review di banyak skripsi berisi paragraf-paragraf seperti ini. Jika ditambahkan dengan evaluasi dan refleksi seperti ini, maka lengkap sudah. Bukan sebuah literature review, tapi annotated bibliography. Ini adalah contoh kekeliruan, karena ini adalah annotated bibliography, bukan literature review. Terkadang daftar referensi studi dan penjelasannya dirangkum dan disajikan juga dalam bentuk tabel atau matriks seperti ini. Label di atas ini persis sama dengan di annotated bibliography sebelumnya. Jadi bedanya di sini, keterangan-keterangan atau annotation yang tadinya ada di dalam paragraf sekarang ada di dalam matriks. Matriks ini dinamakan sebagai matriks sintesis, yang sebenarnya adalah bentuk lain dari list annotated bibliographies. Oke, sekarang kita kembali ke hal-hal penting dalam penulisan literatur ini. Apa yang dibutuhkan dan harus dilakukan untuk bisa menulis literature review? Yang pertama, tentunya kita perlu literatur itu sendiri. Perlu banyak literatur karena review yang akan kita lakukan bukan atas satu referensi saja.
Begitu kita hendak merumuskan research question dari topik spesifik dan rancangan-rancangan pertanyaan awal, literatur sudah harus mulai dikumpulkan. Pastikan literatur selengkap mungkin, relevan, dan penting. Untuk kepentingan studi atau tulisan akademik, sebaiknya pula lebih banyak kita gunakan referensi yang berasal dari peer-reviewed journal. Yang kedua, perlu pengelompokan referensi. Kita hendak menuliskan literature review sebagai satu kesatuan tulisan, maka referensi-referensi yang ada perlu diorganisasikan. List annotated bibliographies, mind mapping, atau matrix synthesis bisa kita membantu pengelompokan referensi. Dari situ kita bisa kelompokkan referensi-referensi, misalnya berdasarkan ide, isu-isu penting, pendekatan metodologi, atau kronologi. Kita bisa gunakan list juga untuk membangun penjelasan dalam literature review kita mengenai konsep, terminologi, dan hal-hal yang telah diketahui lainnya di area studi. Atau kita bisa mengidentifikasi hal-hal yang belum diketahui di area studi. Tapi ingat sekali lagi, annotated bibliografi dan matrix synthesis bukanlah literature review, tapi itu cara untuk membantu kita menghasilkan literature review, membantu kita membentuk klaim tentang studi yang kita lakukan. Ketiga, literature review perlu analisis. Nah, di sini critical review yang pernah kita lakukan bisa kita pergunakan. Kekuatan dan kelemahan referensi kita identifikasi di sini. Istilahnya dalam analisis kita melakukan zoom in dari referensi. Jadi kita melihat secara lebih detail per referensi. Meski demikian, review individual yang kita lakukan terhadap referensi tetap harus dalam kerangka review yang besar atau menyeluruh di dalam literature review kita. Untuk itulah kita perlu hal terakhir ini, sintesis. Di sini kita mencari kaitan antar referensi beserta detail-detailnya yang diidentifikasi dalam analisis. Kita kemudian juga melakukan compare and contrast antar referensi atau kelompok referensi. Antar referensi bisa saling mengisi dan mendukung, misalnya referensi A sejalan dengan B atau A menyempurnakan B, namun bisa juga antar referensi terdapat kontradiksi. Temuan mungkin berbeda, metodologi juga, atau mungkin data dan analisisnya. Padahal pertanyaan penelitiannya mungkin sama. Persamaan dan perbedaan ini mungkin sudah terlihat saat kita mengelompokkan referensi. Namun saat analisis dan sintesis, kita mencari detail penjelasannya, tentunya dalam kerangka pembentukan argumen studi kita. Dari penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa baik critical review maupun annotated bibliografi dapat digunakan dalam penulisan literature review. Kita juga bisa pahami bahwa literature review bukanlah ringkasan referensi-referensi studi yang kita kumpulkan, melainkan tulisan yang berisi identifikasi, analisis, dan evaluasi, serta sintesis dari keseluruhan referensi. Dengan demikian, harus ada storyline di dalam literature review kita. Dan di setiap pembahasan, tak boleh kita terpaku pada pembahasan satu referensi secara menyendiri atau terpisah. Referensi-referensi harus menjadi pion-pion yang mendukung storyline cerita kita secara utuh. Arah dari penulisan literature review adalah pada penemuan dan pemaparan tiga hal ini, yang ujungnya pada penemuan research gap dan argumen yang mendasari pilihan research question kita atau kontribusi dari studi kita. Secara umum, ringkasan argumen yang menunjukkan signifikansi studi kita dalam sebuah literature review biasanya memiliki outline seperti ini. Signifikansi ditunjukkan dengan memperlihatkan research gap yang kita isi. Biasanya, kalimat yang menunjukkan hal tersebut diawali dengan kata meskipun seperti ini. Hal terakhir yang akan kita bahas adalah tentang research gap. Ingat di pembahasan sebelumnya, research question harus memiliki conceptual significance. Artinya, jawaban research question memungkinkan pembaca mendapatkan pemahaman konseptual yang lebih baik atau menjadi jalan untuk memahami konsep lain yang lebih signifikan. Dan kemungkinan ini hanya bisa terjadi jika research question muncul dari research gap.
Research gap bisa muncul karena memang belum ada studi yang menjawab pertanyaan terkait research problem tertentu. Jadi dengan demikian, research question-nya benar-benar belum pernah diajukan oleh siapapun sebelumnya. Di banyak kasus, research gap muncul karena research problem serupa belum terjawab dengan baik. Alasannya bisa disebabkan oleh kekurangan atau kelemahan studi, bisa juga karena coverage studinya memang terbatas. Dalam kondisi ini, literature review bisa coba mendeteksi hal-hal berikut misalnya. Pertama, variabel yang digunakan. Apakah ada omitted variable atau justru ada variabel yang keliru yang dimasukkan? Kedua, mungkin pengukuran variabel menggunakan Damika atau continuous data. Penggunaan variabel dummy atau continuous bisa menghasilkan inferensi studi yang berbeda. Metodologi yang digunakan, apakah sudah tepat? Adakah kekurangan dari metodologi yang digunakan selama ini? Kemudian unit analisis, apakah juga sudah tepat? Misalnya, tepatkah menggunakan unit analisis provinsi bukannya kabupaten kota? Kemudian periode observasi, apakah perlu kita memisahkan periode tertentu atau analisis di periode yang baru? Misalnya periode sebelum krisis dan pasca krisis, periode pemerintahan Orde Baru dan pasca Orde Baru. Kemudian juga kita bisa lihat terkait hasil empiris, apakah perbedaan hasil empiris menyiratkan adanya research gap. Setiap kritik atau research gap yang kita tuliskan tentunya harus disertai argumen yang kuat dan memadai. Misalnya saat terjadi omitted variable, menambahkan variabel bisa dianggap sebagai kontribusi studi. Omitted variable adalah research gap. Namun, benarkah perlu penambahan variabel? Nah, bisa saja variabel tersebut tidak relevan sehingga studi yang ada tidak pernah menggunakan variabel tersebut. Jika relevan, tentunya harus ada argumen mengapa variabel tersebut digunakan dan implikasi apa dari hasil studi sebelumnya jika dilakukan pengabaian variabel tersebut. Bagaimana dengan penyempitan unit analisis? Apakah bisa jadi kontribusi studi? Misalnya sudah ada studi tentang desentralisasi terhadap public goods untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia, tapi belum ada studi tentang dampak desentralisasi di kabupaten kota di Provinsi Lampung misalnya. Research gap kah ini? Belum tentu. Ini pun sangat tergantung dari argumennya. Apakah ada perbedaan fundamental antara penggunaan subsampel tersebut dengan sampel yang lebih general atau subsampel lainnya? Fakta memperlihatkan studi tersebut tidaklah memiliki research gap yang kuat karena tidak ada yang membedakan desain desentralisasi Lampung dengan provinsi lain di Indonesia. Jika studi tersebut dianggap cukup memiliki research gap, tentunya akan ada 30 lebih studi yang sama tentang dampak desentralisasi terhadap public goods dengan sampel berbeda. Perpanjangan observasi terkadang juga dianggap cukup menjadi kontribusi studi. Data studi sebelumnya sampai dengan 2015 misalnya, di studi yang baru diperpanjang hingga ke 2020. Benarkah ini research gap? Belum tentu. Apakah respon Y terhadap X menjadi berbeda akibat penambahan periode observasi? Adakah satu perbedaan kondisi yang signifikan dari tahun 2015 hingga ke 2020 sehingga data observasi harus ditambah? Ini perlu kita cermati. Contoh terakhir, misalnya terkait metode. Apakah metode lebih advance otomatis akan lebih bagus? Jawabannya lagi-lagi belum tentu. Tergantung dari argumen yang ditawarkan. Apa kekurangan dari metode terdahulu dibandingkan dengan metode yang lebih advance yang ditawarkan, sehingga membuat hasil studi sebelumnya menjadi tidak valid dan tidak bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan studi. Jadi sekali lagi, research gap wajib dicari dalam tulisan akademik, tapi kita pun harus hati-hati menentukannya. Apapun alasan kita, semuanya harus didasari oleh argumen yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.